Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Nur Rohman NIM 931203220 dan Septian Andasari NIM 931202020 dan Ribut Pujirahayu NIM 931202620 yang akan mempresentasikan analisis Pancasila dalam arus sejarah bangsa pasca reformasi. Pancasila di era reformasi. Pancasila yang seharusnya sebagai nilai dasar moral etika bagi negara dan aparat pelaksana negara, dalam kenyataannya digunakan sebagai alat legislatif politik. Puncak dari keadaan tersebut ditandai dengan hancurnya ekonomi nasional. Maka timbullah berbagai gerakan masyarakat yang dipelopori oleh mahasiswa, cendekiawan, dan masyarakat sebagai gerakan moral politik yang menuntut adanya reformasi di segala bidang politik, ekonomi, dan hukum. Saat Orde Baru tumbang, muncul fobia terhadap Pancasila. Dasar negara itu untuk sementara waktu seolah dilupakan karena hampir selalu identik dengan rezim Orde Baru. Dasar negara itu berubah menjadi ideologi tunggal dan satu-satunya sumber nilai serta kebenaran. Negara menjadi maha tahu mana yang benar dan mana yang salah. Nilai-nilai itu selalu ditanam ke benak masyarakat melalui indoktrinisasi dengan seolah-olah dikesampingkannya Pancasila pada orde reformasi ini. Pada awalnya memang tidak nampak suatu dampak negatif yang berarti, namun semakin hari dampak makin terasa dan berdampak sangat fatal terhadap kehidupan bangsa dan bernegara Indonesia. Dalam kehidupan sosial bermasyarakat kehilangan kendali atas dirinya akibat terjadi konflik-konflik horizontal dan vertikal secara masif dan pada akhirnya melemahkan sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Dalam bidang budaya, kesadaran masyarakat atas keluhuran budaya bangsa Indonesia mulai luntur, yang pada akhirnya terjadi disorientasi kepribadian bangsa yang diikuti dengan rusaknya moral generasi muda. Dalam bidang ekonomi terjadi ketimpangan di berbagai sektor. Diperparah lagi dengan cengkraman modal asing dalam perekonomian Indonesia. Dalam bidang politik terjadi disorientasi politik kebangsaan. Seluruh aktivitas politik seolah-olah hanya tertuju pada kepentingan kelompok dan golongan. Lebih dari itu, aktivitas politik hanya sekedar merupakan libido dominan di atas hasrat untuk berkuasa, bukannya sebagai suatu aktivitas memperjuangkan kepentingan nasional yang pada akhirnya menimbulkan carut-marut kehidupan bernegara seperti dewasa ini. Namun demikian, kesepakatan Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia secara normatif tercantum dalam ketetapan MPR pasal 1 menyebutkan bahwa Pancasila sebagai dimaksud dalam pembukaan UUD 1945 dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Ketetapan ini terus dipertahankan meskipun ketika itu Indonesia akan menghadapi amandemen Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. B. Pancasila dalam arus sejarah bangsa pasca reformasi. Menelusuri konsep
dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. 1. Periode pengusulan Pancasila. Perumusan Pancasila itu pada awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada 29 April 1945 dengan jumlah anggota 60 orang. Badan ini diketahui oleh Dr. Rajiman Wedyadiningrat yang didampingi oleh 2 orang ketua muda, yaitu Raden Panji Suroso dan Ichi Bangase yang berasal dari Jepang. BPUPKI dilantik oleh Lejen Kumakichi Harada, Panglima Tentara ke-16 Jepang di Jakarta pada 28 Mei 1945. Sehari setelah dilantik 29 Mei 1945 dimulailah sidang yang pertama dengan Menteri Pokok Pembicara Calon Dasar Negara. Pengusulan calon dasar negara dalam sidang BPUPKI adalah Ir Soekarno yang berpidato pada 1 Juni 1945. Pada hari itu Ir Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara sebagai berikut. 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Nur Rohman. Yang kedua, periode perumusan Pancasila. Hal terpenting yang mengemuka dalam sidang BPUPKI kedua pada 10-16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar, yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, periode pengesahan Pancasila. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yakni 18 Agustus 1945, PPKI bersidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia dari semula bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Dasar pemimpinan negara dan perangkat pendukung lainnya, putusan-putusan penting yang dihasilkan mencakup banyak hal. Salah satunya adalah perumusan Pancasila sebagai berikut. Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang poin B menanya alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Pemaparan tentang Pancasila sebagai identitas dapat ditemukan dalam berbagai literatur, baik dalam bahasan sejarah bangsa Indonesia maupun dalam bentuk bahasan tentang pemerintahan di Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Kepribadian bangsa Indonesia artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam satu sikap, mental, dan tingkah laku serta amal perbuatan. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkan dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Sebagaimana dikatakan von Savigny bahwa setiap bangsa mempunyai jiwa masing-masing. Setiap bangsa mempunyai jiwa masing-masing yang dinamakan Volksgeist.
Volksgeist, jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila telah ada sejak dahulu kala bersama dengan adanya bangsa Indonesia. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Perjanjian luhur artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dari kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara. Political konsensus sebagai dasar negara Indonesia. Selanjutnya yang poin C, peranan Pancasila pada masa reformasi. Sebagai dasar negara, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, penerapan nilai-nilai Pancasila terus diupayakan dari waktu ke waktu, termasuk dalam masa reformasi. Pemerintahan Orde Baru yang represif dan bidang hukum dan dijangkiti oleh korupsi, kolusi, dan nepotisme menyebabkan kerusakan dalam bidang hukum, politik, dan ekonomi. Penegakan hukum dan kebijakan ekonomi saat itu dirasakan semakin menjauh dari nilai-nilai kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan. Selain itu, momen perubahan dari rezim otoriter menjadi demokratis sangat rentan dengan beragam gejolak. Menurut Gary Van Klinken, dalam Chemical Violence and Democracy in Indonesia, Small Town Wars, kelompok-kelompok masyarakat memanfaatkan posisi negara yang lemah dengan melakukan berbagai upaya kekerasan terhadap kelompok lain karena termarginalisasi selama rezim Orde Baru. Sedangkan kekerasan komunal yang bernuansa etnis dan agama pun muncul di Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Sekian presentasi dari kelompok 8. Bila ada salah kata atau kurang, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.